selaku pematang raya, saya membawakan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengikuti PPG gelombang kedua dari LPTK Santo Fransiskus Semarang. Saya mengajar dengan metode PBL di kelas 11 TBSM 2. Mari kita saksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan karena kita sudah bisa berjumpa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, coba dulu nakku, dirapikan dulu mejanya. Nah, bukunya biar rapi. Sudah rapi? Nah, bagi kita kelas, coba sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah bagusnya kita berdoa seperti biasa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita kelasnya coba dikoordinir. Untuk ke depan. 383. Aku datang padamu, 1, 2, 3 ya. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Mari kita bacakan Injil pada pagi hari ini yang diambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 20. Sama-sama kita bacakan. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia diserahkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurangi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang terlindas, untuk memberitakan taruhan Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada penjawat. Lalu Ia duduk di mana semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Mari kita berdoa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami Bapa, hingga kami dapat mau melakukan proses belajar dan mengajar. Kiranya dosa kami yang begitu banyak kami lakukan, kiranya Engkau hapuskan itu supaya kami dapat menerima berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima disempurnakanlah roh kami yang Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bagi anak didik kami yang telah membawakan doa serta nyanyian dan mengarahkan kita untuk membaca kitab suci. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mengabsen dulu. Nah, Petro, Raymond, Ibu, Wendy, Ibu, Kilson, Santoso, Ibu, Rahul, Ibu, Uco, ya.
Semua hadir ya? Iya, terima kasih karena sudah hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu bertanya dulu. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Siapa yang masih mengingat? Ayo angkat tangan. Bu, Ya, coba Wendy. pembelajaran kita yang minggu lalu adalah gereja sebagai umat Allah, Bu. Iya, bagus. Ternyata kalian masih mengingat pelajaran kita minggu kemarin. Bahwa pelajaran kita minggu kemarin itu adalah gereja sebagai umat Allah. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, gereja sebagai persekutuan terbuka, bahwa gereja itu terbuka menerima semua orang. Nah, tujuan kita untuk belajar gereja sebagai persekutuan terbuka, tujuannya peserta didik mampu memahami gereja sebagai persekutuan yang terbuka dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota persekutuan yang terbuka serta menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus bisa mampu bersyukur karena kita dipilih Allah sebagai anggota gereja. Nah, memahami gereja itu sebagai persekutuan yang terbuka. Siapa yang minggu kemarin yang ke gereja dia? Yang minggu kemarin? Iya, turun tangannya. Semua rajin anak ibu ke gereja. Nah, jadi kita dipilih sebagai umat Allah. Nah, harus kita syukuri. Harus bisa kita mampu bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota persekutuan yang terbuka. Gereja itu terbuka menerima siapa saja. Nah, tidak pandang bulu. Oh, mungkin karena si Rahul dia ganteng, nah diterima. Oh, karena si Petro karena dia ini rambutnya ikat, oh tidak diterima. Tidak, bahwa gereja itu menerima siapa saja. Jadi kita harus bersyukur. Nah, untuk melanjutkan bahwa apa makna gereja sebagai persekutuan itu? Apalah makna gereja sebagai persekutuan terbuka itu? Apa maknanya bagi kita? Nah, apa maknanya gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Siapa bisa menjawab? Ayo Rahul. Gereja adalah persekutuan umat Allah. Dalam persekutuan umat itu, semua anggota mempunyai martabat sama, memiliki fungsi berbeda-beda, serta semakin terbuka dan terlibat mewarnai dunia. Iya, bagus. Bahwa martabat kita itu adalah sama. Fungsi kita di gereja itu adalah sama. Nah, itulah makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Soal yang kedua, siapa yang tahu? Langsung angkat tangannya. Bagaimana mewujudkan gereja sebagai persekutuan yang terbuka itu? Bagaimana cara kita? Bagaimana upaya kita? Gereja itu sebagai persekutuan yang terbuka. Siapa bisa? Ayo, Jo. Memberi keterbukaan terhadap agama yang lain. Iya, memberi keterbukaan kepada agama-agama lain. Kita tidak hanya tertuju kepada agama kita sendiri, tetapi kita mau menghargai agama-agama lain seperti agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya. Bahwa kita tetap saling menghargai. Untuk lebih mendalami pelajaran kita, ada video ibu, coba bisa kamu lihat. Dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia sebagai perdamaian dan hidup beragama. Coba diamati nanti gambarnya.
sesudah nanti mengamati gambar, nanti ibu ada pertanyaan. Jadi coba kamu amati dengan lebih baik. Itulah tadi tentang dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia dan hidup beragama. Nah, di sini ada pertanyaannya 4. Nah, coba dulu kamu lihat, siapa yang tahu langsung angkat tangan ya. Tidak usah malu-malu atau merasa sungkan. Nanti kita satukan nanti pendapat kita. Nah, apa itu dokumen Abu Dhabi itu? Siapa tahu? Angkat tangan. Ayo. Ya, coba. Dokumen Abu Dhabi adalah menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun persaudaraan dan menciptakan hidup harmonis dan antara umat beragama, dan berisi beberapa pedoman yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Iya, bahwa tadi dokumen Abu Dhabi itu merupakan salah satu jalan peta. Coba, Petro. Karena pentingnya peran agama-agama dalam pembangunan perdamaian. Iya, bahwa itu sangat-sangat penting untuk menciptakan rasa perdamaian terhadap agama-agama yang lain. Itu ya. Pertanyaan ketiga, apa kaitan dokumen ini dengan gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Apa kaitan antara dokumen Abu Dhabi itu kepada gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa menjawab? Bu, Ayo. perkaitan yang terbuka itu adalah universal, Bu, yaitu adalah keseluruhan. Iya, universal secara menyeluruh tanpa melihat latar belakang yang berbeda. Itu ya. Nah, soal nomor 4. Sebagai anggota gereja, apa pandangan sendiri tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka itu? Coba siapa yang bisa menjawab? Ayo, Kilson. Untuk berdialog antar umat beragama. Iya, untuk berdialog, untuk berkomunikasi kepada agama lain. Bahwa tadi Paus Fransiskus tadi itu berdialog kepada agama-agama muslim, bersahabat, berdamai, itu ya. Nah, harus kita bisa menciptakan komunikasi yang baik. Nah, untuk lebih mendalami pelajaran kita, coba ini ada, kita satukan dulu tadi bahwa apa pendapat dokumen Abu Dhabi itu. Paus Fransiskus bersama imam bahwa mereka itu merupakan tonggak sejarah baru dalam gereja Katolik yang selalu membuka diri ya, tidak tertutup terhadap agama-agama lain, terbuka. Nah, yang kedua bahwa dokumen Abu Dhabi itu merupakan salah satu peta jalan. Nah, jalan untuk bisa berkomunikasi kepada antara agama-agama yang lain. Iya, itu ya. Nah, pandangan kitab suci tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka, bahwa gereja sebagai persekutuan umat Allah, dalam persekutuan itu
semua anggota mempunyai martabat yang sama. Bahwa kita memiliki martabat yang sama, tidak ada perbedaannya. Nah, semua murid Kristus telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Itu bisa kita lihat itu pada gedung Espes artikel yang pertama. Nah, yang ketiga, gereja hadir di dunia untuk dirinya sendiri, melainkan pada dunia berhubungan dengan umat manusia secara baik untuk bisa menciptakan hubungan kepada agama-agama lain. Nah, tidak ada perbedaan. Itu ya. Nah, sekarang coba dulu kita masuk ke dalam kelompok. Nah, masuk dalam kelompok, di sini ada pertanyaan 4. Coba dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Ayo, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan 4 soal. Coba kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ayo. Kelompok pertama orang si Raymond. Angkat kursinya. Udah? Coba dikerjakan ya. Sebentar lagi selesai, nanti siap dikerjakan. Harus bisa dipresentasikan di depan kelas setiap kelompok masing-masing. Ayo. Ayo dikerjakan. Ayo dikerjakan, sudah? Udah siap? Sudah? Sudah siap kelompok 2? Siap? Iya, coba kelompok pertama. Coba maju ke depan, dibacakan hasil kerja kelompok masing-masing. Apa makna gereja sebagai persekutuan? Makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka ialah menjadi utusan Kristus untuk mendapatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. 2. Apa makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka pada zaman sekarang harus pentingnya terbukaan, bukan hanya dengan sesama dalam iman dan keyakinan, melainkan keterbukaan terhadap agama yang lain. Artinya kita membuka berbagai kemungkinan dialog. 3. Jelaskan beberapa contoh kegiatan gereja sebagai persekutuan yang terbuka di paroki atau di keuskupan kalian sendiri. Membantu yang kena musibah seperti kebakaran, memberikan bantuan seperti pakaian, makanan, serta yang lainnya. 4. Apa sikapmu sendiri sebagai anggota gereja yang bermakna persekutuan yang terbuka? Tidak membeda-bedakan agama, budaya, suku maupun bangsa. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Iya, coba kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, coba dipresentasikan dari kelompok 2. Coba didengar ya, biar bisa nanti bentar lagi kita ini. Apa yang makna gereja sebagai persekutuan? Jawabannya adalah, makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka ialah
menjadi utusan Kristus dan menyalurkan cita kasih Allah kepada semua orang segala bangsa. 2. Apa makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Jawabannya, makna gereja yang sebagai persekutuan yang terbuka harus pentingnya keterbukaan bukan hanya dengan sesama dalam iman dan keyakinan, melainkan keterbukaan terhadap agama yang lain dan kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang berjuang bersama. 3. Jelaskan beberapa contoh kegiatan gereja sebagai persekutuan yang terbuka di parokin atau di keuskupan kalian sendiri. 1. Mau membantu orang-orang yang membutuhkan seperti orang yang kurang mampu, orang miskin maupun yang ditolong untuk membangun persaudaraan yang sejati. 2. Membantu yang kena musibah seperti kebakaran, gempa, dan lain sebagainya. 4. Apa sikapmu sendiri sebagai anggota gereja yang bermakna persekutuan yang terbuka? Jawabannya, tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, dan saling terbuka untuk membantu terutama orang miskin dan siapa yang menderita. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 atas jawabannya. Sekarang tinggal kelompok 3. Ayo, kelompok 3 jangan mau kalah dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. 1. Apa makna gereja sebagai persekutuan? Jawabannya ialah makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka ialah menjadi utusan Kristus untuk menampakkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. 2. Makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Jawabannya adalah makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka pada zaman sekarang harus pentingnya keterbukaan, bukan hanya dengan sesama dalam iman dan keyakinan. 2. Keterbukaan terhadap agama yang lain. 3. Dan kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang berjuang bersama. 3. Jelaskanlah beberapa contoh kegiatan gereja sebagai persekutuan yang terbuka di parokia atau di keuskupan kalian sendiri. Jawabannya adalah mau membantu orang-orang yang membutuhkan seperti orang yang kurang mampu, orang miskin maupun orang yang wajar ditolong untuk membangun persaudaraan yang sejati. 2. Membantu orang yang kena musibah seperti kebakaran, memberikan bantuan seperti pakaian, makanan, serta yang lainnya. 4. Apa sikapmu sendiri sebagai anggota gereja yang bermakna persekutuan terbuka? Tidak membeda-bedakan agama, budaya, suku maupun bangsa, saling terbuka untuk saling membantu, terutama orang miskin dan siapa yang menderita. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Ya, coba tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba silahkan duduk ke depan. Nah, bahwa tadi jawaban setiap kelompok itu sudah bagus. Hanya coba kita persatukan persepsi kita bahwa apa itu gereja. Bahwa gereja itu adalah sebagai umat Allah yang dipilih dan dipanggil dari Allah sendiri. Nah, umat Allah dipanggil dan dipilih Allah untuk misi tertentu, yakni itu menyelamatkan dunia. Nah, yang ketiga bahwa gereja itu sebagai umat Allah terlihat dari panggilan dan inisiatif Allah. Persekutuan, hubungan mesra antara manusia dan kepada Allah, itu ya. Nah, jadi dasar konsekuensi gereja sebagai persekutuan bahwa bisa kita lihat, yakni itu ya. Nah, bahwa gereja itu adalah terbuka menerima siapa saja, itu ya. Nah, untuk lebih mendalami pelajaran kita, coba kamu lihat bahwa setiap gereja itu mendapat tugas dan kemampuan yang berbeda-beda, itu ya. Walaupun dalam berbeda, bahwa itu mempunyai martabat yang sama, itu ya. Nah, untuk itu coba disimpan dulu semua bukunya, dikerjakan. Di sini ada 5 soal. Sudah? Bisa?
Disimpan semua dulu bukunya. Disimpan di atas meja. Sudah? Coba dikerjakan, ditulis namanya. Sudah? Coba kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Sudah? Ditulis namanya. Di situ ada 5 soal. Kamu kerjakan 5 soal itu. Ibu kasih waktu dalam tempo 20 menit. Udah ya? Udah dapat semua kan? Ayo kerjakan. Di sini ada 5 soal. Tulis namanya, kelasnya, serta jawaban. Sudah? Siap? Siap, Bu. Ayo, satu orang dari belakang kumpul semua lembar jawabannya. Nah, ini ada tugas di rumah. Coba kamu kerjakan tugas di rumah. Sudah dilihat, tuliskan sekarang di buku catatanmu. Sudah? Peserta didik membuat rencana aksi untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya di lingkungan rohani maupun di lingkungan sosial. Dikerjakan, itu nanti tugasnya di rumah. Sudah? Bisa, udah siap ditulis? Nah, sekarang coba kamu kerjakan. Ibu bagikan lagi. Kerjakan dari hati nurani sendiri. Nah, bisa kamu buat di situ selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Udah dilihat? Coba dibagikan dulu. Apa? Bagikan Kilson. Bagikan. Dijawab dengan secara jujur ya. Ibu kasih waktunya 10 menit. Refleksi peserta didik. Kamu jawab dengan tulus. Siap? Sudah, Bu. Ayo.
Bisa? Ayo kumpulkan. Sudah? Nah, untuk merangkumkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu buat kesimpulan atau rangkuman bahwa tadi Paus Fransiskus tadi itu membuka diri untuk membangun persaudaraan sejati umat manusia. Yang kedua, bahwa dokumen Abu Dhabi menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian, menciptakan komunikasi yang baik. Yang ketiga, gereja sebagai persekutuan yang terbuka harus selalu siap untuk berdialog dengan agama maupun budaya lain. Yang keempat, gereja harus berpartisipasi secara aktif dan mau bekerja sama dengan agama maupun budaya yang lain untuk menciptakan perdamaian. Kita pada pagi hari ini jelas semua? Iya, jangan lupa mengerjakan tugas di rumah. Minggu depan Ibu minta nanti tugasnya. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, coba kita tutup di dalam doa. Coba kita kelas di koordinir siapa untuk menutup doa kita pada pagi hari ini. Ayo. Teman-teman kami yang sudah diberi tugasnya, mohon dikerjakan. Mari kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih berkat firman kami telah dapat mendengar sebagian firman. Ya Bapak, kiranya kami ya Bapak mau meningkatkan keras kami ya Bapak, dan diberkati kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sampai jumpa. Terima kasih.